Halo Sobat Kripik, balik lagi bersama gue Rangga di podcast Kripik Film. Di episode terbaru ini gue akan mereview film lokal berjudul Kamu Tidak Sendiri. Yang menariknya adalah setting tempatnya itu cuma di satu lokasi, yaitu lift. Kalau ngomongin film yang cuma mengandalkan satu lokasi sebagai latar penceritaan itu boleh dibilang belum banyak dieksplor oleh sineas lokal. Tetapi bukan berarti nggak ada yang mau mencoba. Ada Nai, arahannya Jenar Maesa Ayu di 2015 misalkan. Contohnya ya, meski keseluruhan ide beserta konsepnya itu bisa dibilang itu mengadaptasi dalam tanda kutip film berjudul Lock yang dibintangi oleh Tom Hardy yang udah lebih dulu tayang di tahun 2013. Nai yang merupakan sebuah drama bersetting dalam mobil Mini Cooper berwarna kuning ini, seingat gue sih begitu mengesankan. Dulu sih kalau nggak salah ngasih skor sampai 4 bintang di waktu masih nulis di blog. Memanfaatkan acting briliannya Mbak Ine Febrianti, walau sepanjang durasi cuma duduk nih di kursi penumpang sambil dengerin dia monolog atau berdialog via telepon. Tapi nantinya nggak sekedar plot ceritanya yang mampu tersampaikan dengan mulus, namun juga emosi kita ikut-ikutan tergerus. Kalau dari luar, salah satu kesukaan gue tuh ada film berjudul Pontypool tahun 2008. Thriller psikologis berbudget minimalis dengan latar di sebuah stasiun radio yang sanggup bikin otak kayak ketularan virus mangap-mangap. Alias tuh nonton itu mulut dijamin dibuat gak berhenti celangap. Saking mampus, keren banget sih. Salah satu film zombie favorit gue. Jadi yang belum pernah nonton, coba dicari filmnya. Buktikan sendiri apakah kena virus mangap-mangap juga apa enggak kayak gue. Nah, balik lagi ke Kamu Tidak Sendiri. Kamu Tidak Sendiri berniat nih, niatnya sih bagus, meramaikan sepinya film dengan tema satu lokasi. Tapi sayangnya modal berani mencoba doang emang nggak cukup. Apalagi konsep film garapannya Arwin Wardana ini jelas butuh skrip yang pandai-pandai memadukan dialog serta adegan yang imajinatif, kreatif, dan tentunya variatif. Ketiga syarat krusial tersebut nantinya nggak hanya gagal terpenuhi oleh film ini, tapi juga diperparah oleh kurang percaya diri dalam berpromosi sekaligus jenuhnya eksekusi. Mari gue bahas satu persatu. Kesalahan pertama yaitu ketidakpercayaan Kamu Tidak Sendiri terhadap isi kontennya yang ternyata nih setelah selesai ditonton kok lebih condong ke drama survival. Manfaatin bencana alam, memanfaatkan tragedi. Sebenarnya sah-sah aja, ya bebas mau genrenya mengarah kemana. Drama boleh, horor boleh, thriller ya nggak apa-apa juga, bebas. Tapi di sini yang gue permasalahkan adalah
bukan nantinya juga menggunakan gempa sebagai pemicu segala ketidakberuntungan yang kelak ditimpakan kepada karakter Mira yang diperankan oleh Adinia Wirasti. Bukan karena nantinya genrenya drama dan segala macam itu. Tapi gimana film Kamu Tidak Sendiri ini nantinya dijual? Soalnya pas gue ngeliat trailernya itu, materi menjualnya itu dibuat seolah-olah Kamu Tidak Sendiri itu kayak suguhan film thriller, bahkan terkesan horor. Kayak kalau yang pernah nonton ada film judulnya Devil, yang sama-sama lokasinya itu di elevator alias lift. Yang gue permasalahkan adalah itu, kenapa filmnya seolah-olah dibuat kayak ini kayak ada horor-horornya gitu. Kenapa harus pakai trik murahan sih supaya orang mau menonton? Kesalahan berikutnya terletak pada eksekusi yang monoton, khususnya tidak variatifnya pengambilan gambar dan pemilihan dialog. Keterbatasan ruang seharusnya nggak bikin kreativitas film ini dalam menciptakan adegan ikut jadi menyempit. Namun Kamu Tidak Sendiri justru seakan terjebak oleh pola memotret yang menjemukkan. Hanya ada close up ke karakternya untuk semakin menyorot emosi, lalu sudut pandang kamera CCTV, dan eksterior lift pada saat lepas kendali. Alih-alih dibuat merasakan kepanikan dan juga ketegangan pada saat si lift atau elevator ini yang ditumpangi Bu Mira meluncur jatuh, pengadegan yang gitu-gitu aja malah meningkatkan efek jenuh. Alhasil nih, daya pikatnya cepat sekali runtuh. Dengan budget yang bisa dibilang pas-pasan, Kamu Tidak Sendiri pun tidak bijak dalam memprioritaskan apa yang mau dipertontonkan. Urusan di dalam ruangan aja menurut gue udah kewalahan. Ngotot pula ingin menampilkan suasana kacau balau di luar akibat gempa bumi. Ngerti sih maksudnya dan tujuannya tuh agar kita bisa kian emosional. Tetapi semua tempelan CGI ala kadarnya tersebut justru malah jadi bumerang. Malah bikin mood penonton termasuk gue juga semakin terjungkal. Film yang juga diramaikan oleh hadirnya Rio Dewanto dan Ganindra Bimo ini hampir saja berstatuskan tontonan bencana beneran. Untungnya masih dapat terselamatkan oleh performa akting Adinia Wirasti yang matang sekaligus maksimal. Mulai dari menit awal yang kelihatannya masih normal, sampai penampakan dan kelakuannya kayak orang yang urat warasnya udah putus total. Gue masih bertahan pun berkat kerennya acting dari pemeran Carmen di AADC tersebut. Sayangnya Kamu Tidak Sendiri tidak bisa hanya bertumpu dengan satu pilar saja, yaitu acting doang si Adinia Wirasti. Sedangkan penopang lainnya dibiarkan tak kokoh, lalu goyah dan kemudian roboh. Ya termasuk chemistry antara pemain dengan Rio maupun Bimo. Keduanya dipaksa untuk serasi ataupun dibenci yang bikin gue gak dapat merasakan apa-apa selain keinginan buat garuk-garuk kepala. Well, pertanyaan gue adalah kenapa sih film Indonesia itu penyakitnya itu-itu aja?
kambuhan nih penyakit yang satu ini. Penyakit inginnya tuh mau meromantisasi secara instan sesuatu yang sebenarnya juga nggak perlu menjadi romansa. Overall film yang sangat mengecewakan sih buat gue pribadi, karena gue datang nonton ke bioskop dengan positive thinking bahwa film ini menjanjikan dari trailernya. Ternyata cara menjual film ini pun tipu-tipu. Ya pokoknya mengecewakan lah. Apalagi filmnya itu terlalu banyak yang dipaksakan dan mengada-ngada, khususnya ketika filmnya sangat ngotot mau memperlihatkan situasi di luar yang kacau balau dengan fire, dengan lingkungan sekitar tuh yang dibuat hancur dengan CGI yang justru kelihatan filmnya tuh jadi kelihatan makin bohongan. Mungkin awalnya pengen kayak film, ada yang gue pernah nonton film judulnya 7/19 di Netflix, tentang gempa bumi juga. 2 orang saling mengobrol setelah kena timpahan reruntuhan gitu. Mungkin Kamu Tidak Sendiri bisa dibikin di treatment seperti ini, mungkin akan lebih bagus ya. Tapi gue juga nggak tahu sih. Maksudnya emang dari awal ya treatmentnya mau kayak apa gitu. Itu juga filmnya kayak nggak tahu mau mengarah kemana gitu. Ya sekali lagi harus dikecewakan lah dengan film thriller. Lagi pula yang gue pikir ini akan thriller ternyata drama banget gitu, dan itu juga sangat membosankan. Gue di bioskop nonton tadinya berempat, jadi cuma 2 orang karena 2 orang walk out tiba-tiba di pertengahan film kali ya. Thank you yang udah mau mendengarkan podcast Kripik Film sampai episode ke-52 ya kalau nggak salah. Sampai ketemu lagi di review-review berikutnya di episode podcast Kripik Film selanjutnya. Yang mau kasih saran kritik bisa langsung komen di YouTube, karena podcast ini selain di Spotify, follow di Spotify, juga gue upload ke YouTube. Subscribe, like, dan share lah ya. Dan juga bolehlah saran kritiknya di komen. Sekali lagi terima kasih. Gue Rangga. Bye. Ciao. Dadah.